La ilaha illallah Muhammadun Kiai bahagia takbir Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba your mercy like the sun. Bismillah. Yuk, jangan lupa untuk nonton UV Duk. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share. Halo guys, jangan lupa subscribe channel UV Duk. UV Duk. Jangan lupa. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada kesempatan sore hari ini Allah masih mengkaruniakan kepada kita kesehatan, masih mengkaruniakan kepada kita kesempatan hingga kita bisa kembali bertatap muka bersama-sama, yang mudah-mudahan termasuk di antara apa yang kemudian mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Ikhwani fillah nasyadakumullah. Mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mungkin sering kita dengar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, bahwa Allah itu memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa perhitungan. Salah satu di antara hal yang menjadi penting untuk kita jadikan sebagai bahan renungan adalah bahwa Allah memberikan rizki kepada hambanya itu bukan karena status sosial, juga bukan karena kemampuan intelektual, juga bukan karena strata atau kasta di dalam dia bermasyarakat, akan tapi Allah memberikan rizki itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang kemudian jadi seringkali kita menganggap remeh rizki itu ketika kemudian kita membandingkan rizki kita itu dengan apa yang didapat oleh orang lain. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran berharga bagi kita, bahwa masing-masing kita itu sudah ditetapkan oleh Allah rizkinya, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'id, bahwa seorang hamba itu sejak dia dikandung oleh
ibunya sudah ditetapkan baginya 4 hal. Bikat birizkihi, ditetapkan baginya rizkinya. Wa ajalihi, dan juga ajalnya. Wa amalihi, dan juga amalnya. Wa syaqiyun au sa'id, termasuk nanti tempat kembalinya, apakah dia termasuk orang-orang yang berbahagia dengan dimasukkan ke dalam surga, ataukah dia termasuk orang-orang yang kemudian sengsara dengan dimasukkan ke dalam neraka. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering berpikir bahwa rizki itu bisa bertambah dengan seandainya kalau misalnya jalur rizkinya itu satu dari suami saja atau dari istri saja, ketika dua-duanya menjadi jalur rizki, logikanya harapannya bertambah rizkinya, padahal sejatinya rizkinya tidak berubah. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Tapi ada pertanyaan yang menggelitik ya, yang pernah disampaikan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika kemudian beliau ditanya apakah rizki itu bertambah atau berkurang, ataukah rizki itu cuma sebatas yang kita makan atau juga termasuk yang kita miliki. Maka kemudian beliau menjawab bahwa rizki itu dua hal, dua bentuk ya. Yang pertama adalah apa yang Allah ketahui ya, bahwa Allah telah menetapkan rizki itu kepada hambanya, maka ini tidak berubah. Jadi apa yang Allah ketahui itu nggak berubah, sudah Allah tetapkan bagi seorang hamba, ya udah itulah maksudnya, sebagaimana yang kemudian Allah ketahui tadi. Tapi kalau apa yang kemudian diberitahukan kepada malaikat dan apa yang kemudian diiklamkan atau dituliskan oleh malaikat terkait dengan rizki seorang hamba, maka itu bisa bertambah ataupun berkurang sesuai dengan asbabnya ya. Sebenarnya dua ini tidak berubah, menunjukkan bahwa rizki itu sejatinya secara keseluruhan sebagaimana yang Allah ketahui tidak berubah. Tapi ada rizki itu yang kemudian ditetapkan atas hamba berdasarkan sebab yang ini kemudian diberitahukan kepada malaikat. Ya. Apa yang diberitahukan kepada malaikat inilah yang kemudian dia bertambah dan berkurang. Ya. Makanya disebutkan oleh beliau di sini, fahadza yazitu wa yanqusu bihasbil asbab. Adapun rizki yang kemudian ditetapkan diberitahukan kepada malaikat untuk ditulis tadi, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diberitahukan atau diilamkan kepada malaikat untuk ditulis tadi itu, maka dia bertambah dan berkurang sesuai dengan sebab yang berlaku ya. Fa innal abda ya'murullahu fa innal abda ya'murullah azza wa jalla al malaika an tuktab lahu rizqan fa in wasala rahimahun nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sarrahu ayyabsutalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah ya. Jadi ada di antaranya adalah rizki yang terkait dengan silaturahim yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, man sarrahu ayyub satolahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin agar diluaskan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan kemudian dia nasi'ah itu artinya ditangguhkan atau diperlama. Fi atharihi, al athar itu secara makna sebenarnya adalah pengaruh bekas atau termasuk usia itu juga disebut dengan athar ya. Yang kemudian dia ingin dipanjangkan atau ditangguhkan usianya ya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Yang seperti ini adalah bagian dari yang kemudian bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan kadar amalnya menurut catatan malaikat ya. Adapun sejatinya rizki itu tidak
tidak berubah. Atau seperti tambahan usia 40 tahun untuk Nabi Daud menjadi 100 tahun ya. Dari 40 tahun kemudian menjadi 100 tahun sebagaimana yang ditambahkan oleh Nabi Adam dalam kisah yang kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya, juga disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Bagaimana kemudian Nabi Adam itu karena saking sukanya kepada keturunan yang bernama Daud karena wajahnya bercahaya tadi itu, kemudian meminta kepada Allah agar ditambahkan usianya, karena ternyata usianya itu hanya 40 tahun. Kemudian ditambah 60 tahun menjadi 100 tahun, dan itu diambilkan dari usia Nabi Adam ya. Yang demikian itu termasuk bagian dari yang bertambah dan berkurang ya. Itulah kenapa kemudian Umar juga pernah berdoa, Allahumma in kunta katabtani syaqiyan ya, famhurni ya, waktubni sa'idan fa innaka tamhu ma tasya'u wa tuthbit. Ya Allah, seandainya engkau menetapkan aku termasuk di antara hamba-hambamu yang ditetapkan masuk neraka. Umar nih, padahal ini Umar nih yang berdoa ya. Wahai Robku, seandainya engkau telah menuliskan aku termasuk di antara hamba-hambamu yang ditakdirkan sengsara dengan dimasukkan ke dalam neraka tadi itu, famhuni waktubni sa'idan, maka hapuskanlah dan tuliskan aku di antara mereka yang engkau takdirkan sa'id, engkau takdirkan mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga. Fa innaka tamhu ma tasya'u wa tuthbit, karena sesungguhnya engkau menghapus dan menetapkan sesuai dengan yang engkau kehendaki. Ini doanya Umar. Saking takutnya dan khawatirnya beliau terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari yang kemudian juga penting untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, bahwa kalau kita ingin termasuk di antara mereka yang ditetapkan oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya, maka berdoalah. Berdoa kepada Allah agar kemudian kita termasuk yang dimasukkan ke dalam surga itu ya. Dan beramalah sebagaimana amalan-amalan penduduk surga. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita usahakan ya. Makanya Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian karena sesungguhnya semuanya nanti akan dipermudah sesuai dengan bagaimana dia ditetapkan tadi ya. Kalau kemudian kita ingin termasuk yang ditakdirkan masuk surga, maka ayo kita beramal dengan amalan-amalan penduduk surga supaya kemudian harapannya kita nanti termasuk di antara mereka. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah agar kemudian kita ya dimasukkan ke dalam kelompok mereka, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang kemudian diajarkan Nabi, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, atau yang semisal dengan itu, atau seperti doanya Umar tadi, Allahumma in kunta katabtani syaqiyan famhuni waktubni ya sa'idan fa innaka tamhu ma tasya'u wa tuthbit ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, termasuk bagian dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi sebagai rizki yang bisa bertambah dan berkurang adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh. Ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh, "Ani'budullah wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma." Ya. Beribadahlah kalian kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Taatilah ya. Ia yaghfir lakum min dunubikum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajali musamma, dan Allah akan mengakhirkan kalian, maksudnya menangguhkan usia kalian tadi, ila ajali musamma, ke waktu yang tertentu ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini bagian dari yang juga menjadi salah satu di antara apa yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran, bahwa ada amalan-amalan tertentu itu yang kemudian bisa menambah rizki kita sekaligus bisa menghilangkan atau mengurangi rizki kita. Dan ini bagian dari yang juga harusnya kita perhatikan. Apa di antara yang kemudian bisa menambah rizki kita? Ya, tadi sebagaimana yang kemudian disebutkan di dalam ayat tadi, beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya, ya. Salah satu di antara apa yang kemudian didapatkan adalah diampuni dosa-dosanya dan juga akan kemudian mendapatkan penangguhan ajal tadi. Dan ini bagian dari yang juga disebutkan oleh beliau Ibnu Taimiyah terkait dengan apa yang bisa bertambah dan berkurang dari yang dilakukan oleh seorang hamba. Wal asbabul lati yahsulu bihar rizqu hiya min jumlatin ma qaddarullahu ta'ala wa katabahu, ya. Meskipun sebab yang menyebabkan datangnya rizki tadi itu juga termasuk di antara takdir tentang rizki hamba tadi itu secara umum, ya. Artinya bertambah dan berkurangnya itu sebenarnya menurut Allah juga tidak bertambah dan tidak berkurang. Hanya dalam catatan malaikat tadi bertambah lantaran amal atau berkurang lantaran amal tadi itu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk difahami, ya. Bi annahu yarzuqul abdu bisa'ihi wa iktisabihi. Jadi ada memang rizki itu yang kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang dilakukan oleh hambanya. Alhammahu sa'ya wal iktisab wa dzalika alladzi qadarahu lahu bil iktisabi la yahsul bidunil iktisab, ya. Sebagaimana ketika kemudian Allah mengilhamkan kepada hambanya tadi untuk berusaha atau untuk beramal tertentu, yang kemudian dia mendapatkan hasil atau mendapatkan rizkinya dari apa yang dia lakukan, yang kalau dia tidak melakukannya maka dia tidak menghasilkan itu, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, bahwa apa yang kemudian didapatkan oleh seorang hamba itu ada bagian-bagian yang memang Allah sudah tetapkan dalam arti secara umum, ya. Dan ada yang memang Allah tetapkan berdasarkan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Entah itu sesuai dengan profesi atau sesuai dengan amalan-amalan tertentu, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, supaya kemudian kita lebih menyandarkan apa yang kemudian kita lakukan terkait dengan rizki tadi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jualah yang kemudian menentukan rizki itu, ya. Bukan berdasarkan apa yang kemudian kita kerjakan. Belum tentu kita mengerjakan yang sama, rizkinya sama. Ini juga bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Misalnya sama-sama jualan tekwan misalnya, belum tentu rizkinya sama, ya. Karena rizki Allah itu tidak berdasarkan apa yang diusahakan tadi, tidak berdasarkan seberapa lamanya dia berusaha, tidak berdasarkan seberapa banyaknya dia menghabiskan waktunya, enggak. Kalau seandainya rizki itu Allah berikan berdasarkan seberapa banyak waktu yang dihabiskan, mungkin orang yang kerja 24 jam non-stop itu rizkinya lebih banyak. Tapi ternyata kan tidak. Kalau seandainya rizki Allah itu berdasarkan seberapa effort atau seberapa yang kemudian dia habiskan atau dia lakukan, ya, maka mungkin orang yang bekerja paling keras itu yang kemudian paling banyak rizkinya. Tapi ternyata kan juga tidak. Allah sudah menitipkan rizki bagi kita masing-masingnya. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi juga mengingatkan dengan kalimat innamar rizku, sesungguhnya rizki itu mengejar kalian sebagaimana kematian itu mengejar kalian. Jadi aneh kalau kita memahami diri sebagai hamba Allah dan Allah itu adalah zat yang maha memberikan rizki, kemudian kita khawatir dengan rizki kita. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran berharga, bahwa kadang-kadang kita itu mendapatkan rizki meskipun kita tidak memiliki, ya. Meskipun kita tidak memiliki, bisa jadi Allah hadirkan rizki itu
meskipun kita tidak memilikinya. Ya sama, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa rezeki kita itu cuma 3, apa yang kita makan hingga kemudian kita buang, ya, kemudian apa yang kita pakai kemudian lusuh dan diganti yang baru, dan apa yang kemudian kita infakkan di jalan Allah. Itulah rezeki kita sebenarnya. Jadi yang dipakai, yang dimakan, sama yang diinfakkan, itu saja rezeki kita. Jadi kalau kemudian kita memiliki tapi nggak pernah pakai, ya sebenarnya itu bukan rezeki kita, rezeki yang pakai. Punya rumah misalnya, nggak dipakai, yang pakai pembantunya, walaupun dia nggak punya, tapi dia memanfaatkannya, itu rezekinya pembantunya tadi. Ya banyak villa kan begitu, yang pakai pembantunya, bukan yang punya villa. Yang punya villa mungkin makainya cuma weekend aja, tapi pembantunya tiap hari dia di situ, pakai di situ, tidur di situ, aktivitas di situ kan, ya dapat duit lagi, ya kan? Ya sudah pakai rumahnya, dapat duit pula kan gitu. Dan ini bagian dari yang juga menjadi salah satu di antara hal yang penting untuk kita jadikan sebagai mode introspeksi diri bagi kita untuk kemudian lebih banyak bersyukur atas apa yang kemudian Allah karuniakan kepada kita, ya. Bahwa kadang-kadang menikmati itu tidak harus memiliki. Menikmati tidak harus memiliki. Ya, bahwa menikmati itu tidak harus memiliki. Ya kan? Kayak Wawan tuh, punya rumah gedong, ya kan? Walaupun nggak memiliki tapi menikmati dia. Yang punya malah nggak pernah di situ dia. Rezekinya Wawan gitu. Ya. Itu konsekuensi lawan. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Ya itu tadi, rezeki kita cuma ya tadi, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita infakkan, udah itu aja rezeki kita. Ya. Yang dimiliki sebesar apapun itu, semewah apapun itu, sebanyak apapun itu, kalau kemudian tidak bisa pakai, nggak bisa nggak bisa memakannya, nggak bisa mengkonsumsinya, ya sebenarnya itu bukan rezeki dia. Sebagaimana kisah yang pernah dibawakan oleh siapa? Ustadz siapa yang dari Jogja itu? Salim Afilah itu. Ustadz Salim Afilah itu pernah cerita bahwa dia punya kenalan, ada seorang direktur maskapai penerbangan, tapi fobia terhadap penerbangan. Coba bayangkan. Punya pesawat ratusan, tapi nggak pernah naik pesawat. Menunjukkan dia memiliki tapi tidak menikmati. Rizkinya berarti bukan di naik pesawat tadi dia. Yang naik pesawat itu ya yang bayar-bayar tadi, atau mungkin yang dapat voucher bisa naik pesawat gratis gitu kan. Itu yang menikmati justru. Ada bos perusahaan ya besar, omsetnya miliaran, tapi dia nggak bisa tidur kecuali di tikar pandan. Tuh, bayangkan. Pernah ngisi istilahnya seminar itu, disewakan presiden suite. Presiden suite itu kan istilahnya kamar yang paling mahal, ya kan? Tapi yang tidur di atasnya itu justru asistennya. Dianya gelar tikar, buka koper, gelar tikar, tidur di tikar itu. Nggak tidur di atas kasurnya, Pak. Padahal sudah disewakan presiden suite tadi. Menunjukkan ya tadi Allah itu membagi rizkinya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Beli kasur spring bed yang paling mahal itu belum tentu menjadi rezeki kita. Karena rizkinya tidur itu pada nyenyaknya. Walaupun tidur di spring bed paling mahal, kalau nggak nyenyak itu nggak punya rizki tidurnya itu. nggak rizki tidurnya. Bisa jadi yang mereka tidur di gerobak beralaskan kardus di pinggir jalan meskipun panas terik itu matahari, tapi nyenyak pules, itulah rizki itu. Ya. Tidur itu mungkin kita semua bisa, tapi rizki nyenyaknya itu Allah yang bagi. Ya. Makan itu mungkin semuanya kita bisa, tapi kenyang, ya, dan merasakan nikmatnya makan itu Allah yang bagi. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran dari puasa yang kita jalani hari ini. Bisa jadi mungkin di waktu-waktu sebelumnya kita menikmati makanan kita. Hari ini kita diuji untuk bisa menahan lapar kita, untuk ikut merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang mungkin sehari-harinya selalu menahan lapar karena tidak punya.
Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai renungan sekaligus pelajaran berharga bagi kita, supaya kemudian kita betul-betul terus bersyukur atas apa yang kemudian kita miliki. Ya kayak Surya juga kan. Mungkin dia nggak punya mobil, tapi tiap hari bawa mobil ibunya. Ibunya yang punya mobil malah jarang naik mobil gitu kan. Ya rizkinya Surya memang begitu. Jangan ditayangin enggak? Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai bahan kita untuk introspeksi diri, kemudian banyak-banyak bersyukur kepada Allah, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran berharga bagi kita untuk kemudian ya hidup ini dinikmati aja lah. Yang bisa dinikmati itu. Nggak usah mikirin apa yang dinikmati orang lain. Orang lain yang nikmati, kita yang pusing ngapain gitu maksudnya. Ya cukup nikmatin aja apa yang kita rasakan gitu. Ya, bisanya naik motor, ya udah nikmatin aja, itu insya Allah akan menjadi berkah tersendiri dan merasakan nikmatnya naik motor itu gitu. Nggak usah mikirin gimana enaknya orang naik mobil, kita belum punya mobil gitu kan. Akan ada saatnya nanti ketika kita memang punya rezekinya naik mobil, walaupun belum tentu memiliki tadi. Ya, yang penting menikmati gitu. Karena itulah rezeki kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi motivasi diri bagi kita untuk terus bersyukur, ya. Ya, walaupun tadi sempat ketar-ketir, ya, paling tinggal 3 hari lagi untuk bagi takjil, ya. Bismillah aja lah, nanti ada lagi insyaallah, ya. Kalau memang takdir kita untuk bisa menikmati nikmatnya berbagi, walaupun yang kita bagi juga bukan duit kita yang kita bagi kan, tapi ala kulli hal insyaallah itu bagian dari yang nanti menjadi kenikmatan tersendiri, ya. Allah yang bagi kenikmatan itu kepada kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.